terus karena kita ya merdeka memang merdeka tiap tanggal 17 ya upacara yang betul upacara di absen selain Pak Guru ya selain Ibu Guru tapi kenyataannya seperti ini. Wah bagus kan bangsa kita sebagai wajah perjalanan bangsa kita demokrasi. Meskipun demokrasi ini Indonesia itu baru sebatas sopo milih, sopo menang karena padahal pelajari demokrasi itu luar biasa sebenarnya. Nah saat ini yang perlu kita pelajari dari demokrasi itu harusnya ada 3 komponen bangsa yang saling memperkuat ya, harusnya ada 3 komponen bangsa yang saling memperkuat. Yang pertama adalah civil society atau masyarakat sipil, dan yang kedua political society atau masyarakat politik, yang ketiga economic society atau masyarakat ekonomi. Dan nanti peran umat Islam umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya di mana dari 3 komponen itu nanti kita uncai bersama-sama. Nanti kita menempatkan diri di mana, monggo kita kembali pada kita sendiri-sendiri. Yang pertama monggo kita bersani civil society sebagai salah satu elemen penting penyangga demokrasi, masyarakat sipil. Ya, civil society. Sing bahasa Inggris itu Pak Bu, bahasa Inggris. Ya salah dibilang ya. Kalau nggak jangan iso bahasa Inggris, enggak ya mau dengan civil society, masyarakat sipil. Ya, untuk saat ini alhamdulillah Muhammadiyah perannya di masyarakat sipil atau civil society baik dari segi kualitas maupun kuantitas insya Allah sudah bisa dibanggakan. Sekali lagi sudah bisa dibanggakan ya, dalam peran civil society. Saat ini untuk jumlah perguruan tinggi milik Muhammadiyah itu dulu Pak angkanya saya, tapi kisarannya di atas 200 buah, dan itu yang bisa mengalahkan hanya pemerintah, yang lainnya belum ada yang bisa mengalahkan. Dan beberapa universitas sudah mendunia, bahkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kemarin masuk ranking bukan se-Indonesia, masuk ranking 12 besar, UMY 12 besar, UNS ini 5 besar. Kemudian yang ranking 1 tetap UGM, UI, kemudian ITS. Ranking 5 UNS bagus, ranking 8 itu mana lupa saya. UMY itu ranking 12. Jangan bayangin, untuk terdiri dari swasta seluruh Indonesia tahun 2013. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Sementara rumah sakitnya sudah mulai melakukan riset pengobatan itu dengan sistem sel. Jadi singkatan itu ya, saya udah mudeng. Jadi ngobatin ini sel kemauan. Jadi penyakit kan ya sel, nah itu dipateni ya sel kan ya. Jadi memasukkan serum berwujud sel ke dalam tubuh itu sudah mulai di riset di beberapa rumah sakit di Muhammadiyah, PKU Solo, Rumah di Semarang, dan di RS di Jakarta sudah melakukan riset seperti itu. Dan ini mungkin yang bisa, itu luar biasa. Hasilnya luar biasa, yang raiso ya ijetial itu ganjaran siji kawan. Mati dan lain sebagainya, mati. Dan lain sebagainya. Contoh kecil misalnya Solo, SD Muhammadiyah PK Solo, program khusus Solo. Niku bertahun-tahun ranking 1 terus. 2 tahun berturut-turut ranking 1 terus. Ngulus ke Pengsongon itu paling jelek itu ranking 4 se-Surakarta. Nah, kalau saya cerita anak lo selang itu Mas Rai. Nah, itu kan sudah bisa memberi warna bahwa Muhammadiyah itu hadir, tampil dan menjawab kebutuhan umat. Yang bicara sekolah-sekolah di Solo dan lain sebagainya. Ini tuh saya sampai ke sekolah Kristen Bapak Ibu. Kalau bicara SD dulu, saya muncul guru SD Bintang Laut, SD Kalang Kudus, menonton ibu Widya Wacana dan lain sebagainya. Sekarang setelah munculnya SD Muhammadiyah PK, terus kemudian SD IT Nur Hidayah, terus petanya sudah mulai bergeser. SD 16, SD 15 sudah mulai bergeser. Sekarang saya muncul ya SD Muhammadiyah Program Khusus, terus mana sih pondok itu Takmirul Islam, SD IT Nur Hidayah itu sudah mulai mewarnai. Nah itu Muhammadiyah ternyata alhamdulillah sudah bisa mengambil peranan. SMP-nya juga gitu, SMP Muhammadiyah PK. Tahun kemarin ranking 2, tahun ini ranking 4 se-Surakarta. SMP itu juga gitu, bagus ranking 2, ranking 5 dan lain sebagainya. Nah itu untuk civil society, bidang-bidang itu insya Allah Muhammadiyah dan umat Islam sudah bisa mengambil peran. Meskipun, nah ini meskipun yang wayang pemilu tadi mau didadake
dia jaluk rono, jaluk rene, wah dan lain sebagainya. Wah aku ki wong Muhammadiyah, aku ki wong NU. Prabowo itu teng mriki teng Jawa Tengah aku Muhammadiyah, mriki Jawa Timur aku NU. Jokowi ki ngoten. Jokowi yang kantor PP ketemu Pak Desa Samsudin, wah saya itu dekat dengan Muhammadiyah, itu saya itu membantu sekolah Muhammadiyah di Solo. Makanya teng Jawa Timur ketemu Kiai NU, wah saya itu jiwa NU. Nek Mas Topan mboten, Mas Topan yang itu ngomong Muhammadiyah kowe. Nah, jadi Pak ini kali ya. Nah itu hanya dijadikan objek untuk civil society kekuatannya. Karena memang umat Islam itu besar sekali, 80%. Ya. Tapi 80% itu hidup terus ya Pak, jumlahnya Pak. Ya. Jumlah hidup terus Indonesia, jumlah hidup terus, tapi secara dunia tidak terus jumlah umat Islam itu. Pernah tahu Pak perbandingan jumlah umat di dunia? Jumlah penduduk dunia itu tidak bertanya. Kita 7 miliar. 7 miliar. Itu saya ngomong Islam ini Pak. Saya Islam itu hanya 1,4 miliar. Kristen dan Katolik itu 2,5 miliar. Kalah mangsane dikira mau menang, kalah. Separuhnya Pak. Hindu, kita memang sidik ya Pak. Hindu itu ada sekitar 1 miliar. Kita sidik lah, Hindu itu 800 juta. Buddha itu 1 miliar karena pokoknya ngomong Cina. Jadi Islam itu kalau ada bolanya pirang-pirang, neng sidik. Liannya ngomong liyo-liyo, yang Konghucu, yang apa-apa semacam-macam. Tapi ini insya Allah nanti bertambah terus dan diperkirakan tahun 2025 mungkin jumlah penduduk Indonesia bisa 1/4 jumlah Islam di dunia bisa 1/4 penduduk dunia. Diperkirakan tahun 2025 dengan melihat tren-tren kenaikan itu. Ya, dunia penerusannya mau minyak-minyak. Tapi alhamdulillah di Australia itu rata-rata per minggu itu ada 1 wanita masuk Islam. Kalau dibikin rata-rata, kebanyakan wanita di Australia. Per minggu 1 orang wanita Australia masuk Islam. Karena diskusi, karena perkawinan, karena pertemanan dan lain sebagainya. Rata-rata kan ngomong. Ini patut kita syukuri. Ini yang enten lulusan pondok Sobron UMS saat ini dari penginjil, ternyata enten, namun kaget. Nah, lulusan pondok Sobron UMS itu ahli Quran, ahli hadis, pintar dialil. Nah, saat ini dari penginjil ke NTT. Ya enten, betul sanggumun. Biasa apa? Oke, tanggal 5. Yang pertama ya civil society. Nah, civil society kita harus melakukan penguatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nyuwun sewu panjenengan semua insya Allah adalah tokoh-tokoh harus mengambil peran di tempat masing-masing. Paling boten iso ngimami sholat. Nah, syukur iso kultum, syukur iso khutbah, syukur iso khotib. Khotib itu maksudnya Idul Fitri, Idul Adha. Yang permuatan itu insya Allah nanti istilahnya kedudukan umat Islam dan saya menjadikan secara pribadi itu mempunyai nilai tawar yang lebih. Dalam artian nanti yang nopo-nopo dan lain sebagainya itu punya daya tawar yang bagus. Tuh, kita harus meningkatkan ketokohan masing-masing di tempat masing-masing. Ya. Apa kantor yang saya mau salah satu di antara dengan guru atau aktivis Muhammadiyah. Nah, kalau misi kultur buatan apa? Ampun nanti seperti itu harus. Itu gampang kok. Yang bertenang mungkin sinau bareng-bareng. Itu harus ya. Dan selanjutnya yang nomor 2 lewo civil society lah ini. Political society. Iki sing rodok Muhammadiyah sok-sok rodok tergagap-gagap. Sebab memang wonten Hitoh dan pasar itu bahwa Muhammadiyah itu menjaga jarak dengan semua parpol. Meskipun tidak melarang anggotanya untuk masuk parpol. Tapi ini rodok berat nih dalam artiannya Muhammadiyah jauh dari politik. Orang-orang Muhammadiyah anti politik. Ini pun abot dalam artian abot. Saat ini Indonesia itu adalah negara demokrasi di mana partai politik dan DPR itu adalah sebagai panglimanya. Sing menentukan kebijakan, sing menentukan policy, sing menentukan anggaran, sing menentukan peraturan-peraturan itu berpusatnya di partai politik dan DPR.
Eksekutif, pimpinan-pimpinan ini pun dia asalnya sing parpol, kepala wali kota, gubernur, bupati, presiden itu semuanya berasal dari parpol semua. Nah, yang Muhammadiyah menjauh dalam artian anti politik mungkin bisa ketinggalan dalam mewarnai bangsa ini. Tidak bisa ikut membuat peraturan-peraturan, tidak bisa ikut membuat policy-policy, tidak bisa ikut membuat kebijakan-kebijakan, anggaran-anggaran dan lain sebagainya. Yang kabeh diculke. Nah, makanya mungkin yang menawa di antara bapak-bapak ibu atau keluarga Muhammadiyah yang aktif di parpol manapun, niku monggo kita dorong bersama-sama dan kita jadikan. Ampun ngantos dicegani malah. Ning yang PDI ora patut lho Pak. Patut betul. Yo paling rasa elek-elek saurara iki yo pan apa lah. PKS ora apa. Golkar yo ora apa. Misalnya mungkin Mas Tami nyalon apa Mas Tami? Nanti kita dukung, kita jadikan. Mas Joko Nugroho PKB misalnya. Kita jadikan, harus kita dorong. Saya tuh punya pemikiran ya. Kemarin itu kan Jokowi itu mengumpulkan bantuan itu kan mencapai 147 miliar. Lah kalau di pikiran yang mau Islam, yang gelem wong Islam ora gelem wong mati bela ini atau wong Islam. Wis selama 5 tahun urunan sak ikhlasé kok nyokong kan calon bupati Boyolali kok Muhammadiyah kok Islam kok iso mboten ngoten niku. Ngundangani. Nah, mungkin masalah mungkin pemilu ini saya sambut vaksin itu mboten lawane. Masalah dalam dana, alasannya ngoten niku. Kira-kira iuran berapa tahun? Seminggu sedina 500 atau sesasi 1000. Ngumpul 5 miliar itu digundukung Pak Morsidi dari Bupati misalnya. Misalnya katanya Pak Wali Muson. Mungkin bisa sebenarnya kalau digerakkan benar-benar. Karena kita harus merebut itu. Kalau tidak merebut, ya bisa bermusuh-musuh dah. Wah, pada minuman keras gagal. Lah gagal orang dia pakai. Boyolali ini mungkin ya, bu arep polah kaya ngopo, itu tetap menang merah. Ya, bu arep BDPR wong apa? Yang merah mengatakan tidak, ya tidak, termasuk Solo karena separuh lebih. 50% lebih, jadi misalnya usul perda pelarangan minuman keras, yang merah mengatakan nggak usah, boleh lah, PKS, PKB belum komen yang jalan demo pada sampai sudah rolas, tetap nggak bisa, termasuk Solo. Penutupan tempat lokalisasi misalnya mungkin memiliki tempat dugong lokalisasi baru misalnya, kayak Doli. Semua fraksi sudah rakyat bergerak menuntut diadakannya perda penutupan lokalisasi putih di bawah Dugombo misalnya. Yang fraksi merah bergeming orang asal yang boleh panganan nggak bisa. Kita ini alasannya Jawa Timur Doli kan itu sama-sama mencari makan. Urusan dosa itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan Anda semua. Kan itu. Kita itu sama-sama mencari rezeki. Ini adalah salah satu lahan mencari rezeki. Karena dosa dan salah itu adalah urusan Tuhan. Bisa terjadi seperti itu. Karena memang umat Islam terlalu apatis terhadap politik. Apa wedi bukan ngerti? Dalam hal politik, belum lagi nanti kebijakan-kebijakan yang lain. Nah ini yang perlu kita prihatinkan adalah rencana diadakannya kemarin undang-undang tentang perbankan syariah dan ekonomi syariah. Itu ditolak oleh fraksi merah, fraksi PDI. Sebab apa? Menurut Ketua Basnas, Pak Basnas dulu, ya Didinawi Gede, itu potensi zakat di Indonesia itu sebesar sekitar 250 triliun. 250 triliun. Dan itu trennya naik terus. Tahun 2002 ketika mulai Basnas itu baru terkumpul uang 68 miliar. Terakhir tahun 2013 dan 2012 kemarin sudah terkumpul uang 2,7 triliun dari zakat dari Basnas ini. Nah itu trennya akan naik terus. Nah itu kan potensi dana yang luar biasa sekali bagi umat Islam. Sebab zakat itu kan sebenarnya untuk mengentaskan kemiskinan, tidak untuk nyeneng-nyeneng ketok. Jadi zakat itu nyusulnya tasarruf zakat. Ini ku ampun ngantos ya saged ampun ngantos memberikan ikan kayak 200.000 bulan. Ini ku mungkin tak juga jajan bakso.
Tommy yang baru itu sesuk lagi duit nek. Utawa juga ganti handphone. Oke, zaman saat ini, wah itu di 300.000, anaknya loro ganti handphone kabeh anyar. Tapi seperti Kendal, Pak, Kendal di lazisme Muhammadiyah Kendal. Muhammadiyah Kendal itu lazismenya sudah sukses per tahun meraup dana lazisme itu 5 miliar. Itu menggunakan dana lazis itu bukan sebagai ikan tapi sebagai pancing kain. Jadi dimodali, Pak. Akhirnya yang tadinya mereka adalah para penerima sekarang menjadi para pembayar, pemberi. Ada sebuah cerita yang ceritanya ketuaan lazis Mbak jadi Pak Muslim. Ini akan sosialisasi di sebuah desa jadi Pak Gandalam. Sosialisasi ya Kak. Ini yang pengajian yang kiai ini. Pun izin, pun tidak izin. Ya wis kok bar pengajian rampung jenengan Pak Muslim untuk sosialisasi ya Kak. Pengajian rampung pengajian kan nggih ngoten kok. Anu napa selawatan dan sebagainya, perjanjian dan sebagainya rampung. Nah rampung ki ini mau kene ngeten. Iki pengajian pun rampung Bapak, sing ngajeng mundur mah mundur. Sing mboten mundur nggih mboten napa-napa. Padahal pun janji dhewe ten acara sosialisasi lazis. Ning pengumumane ngoten niku. Iki pengajian pun rampung, sing ngajeng ngersaki mundur nggih jenengan mundur. Sing boten nggih kensik boten napa-napa. Nah, Pak Muslim nggih pinter, sosialisasine lazis dikeki wektu gara kita garek wong sithik, boten ngongkon wong niku pondo bayar zakat boten. Ning ditawani sapa sing gelem napa zakat. Nah, ya Pak. Sapa sing gelem napa zakat dienggo modal kerja. Sing sik dhewe daftar sinten, Pak? Kiai ini di mana? Kiai ini itu seorang tukang kayu. Akhirnya untuk modal dienggo tuku pasang listrik, bur listrik, gaji listrik. Saat ini dari pengusaha mebel, sekarang jadi ketua ranting Muhammadiyah di Pagar Alam. Nah itu harus inspirasi seperti itu harus kita manfaatkan. Nah itu saat ini untuk lazis untuk zakat itu belum ada undang-undangnya yang mengatur dan payung hukum. Saya itu lebih keputusan presiden dan itu bahaya. Bahayanya apa? Berganti pemerintah bisa jadi regulasi aturannya dirubah. Mungkin lazis betul seperti ini. Itu bahaya. Sebab apa? Sebab ada kepentingan bank asing penghutang-penghutang di utang ini. Yang Indonesia ekonomi kuat dari rakyat sendiri, bisa mengumpulkan 800 triliun. Utang luar negeri bukan payu, Bank Dunia bukan payu. Nah, sebab ekonomi sudah bisa digerakkan oleh masyarakat sendiri. Jadi kita berpikirnya harus sampai ke sana ngopo kok ngatain Indonesia fraksi merah kok menolak undang-undang perbankan dan undang-undang perbankan syariah dan ekonomi syariah. Ternyata ada kepentingan di sana, kepentingan Bank Dunia. Kehilangan pasar itu deh Pak ya. Saya biasanya pulau misalnya tenggene Surya Madani misalnya utang teng mriko. Nah, piye carane kula gejek iso utang mriko terus ngoten lho ngoten niku tok. Termasuk Indonesia piye carane biar tetap jadi nasabah Bank Dunia. Sehingga undang-undang tentang perbankan ini di perbankan syariah ini bagaimana caranya ditolak. Nah, pilihan bayang itu kita harus berpikir ke sana karena itu hubungannya dengan politik dan ekonomi, dengan politik itu. Paham ya Bapak Ibu? Terus dari mana? Itu jam itu nih Pak. Setengah 12 mau ya? Setengah 12 dan itu cerita gabungan mawar. Dan itu politik society, political society dan masyarakat politik itu sekali lagi harus kita dorong. Mas Anwar mungkin nyalon DPR mantu betul Mas Anwar? Oh mungkin mantu Pak, jadi sudah akan rebel aja nih. Oke Mas Topa kan provinsi. Nah, menjelaskan kabupaten, mungkin dadek ke Pak Musiti sak keluarga sendiro, Mas Tami sak keluarga sendiro, karena ini itu mungkin. Iya tahu. Nama Mas Upah di provinsi, mantu betul Mas. Nanti kita dorong, nanti kita jadikan. Ini gitu modal kan memang video modal di dalam ini. Tapi paling tidak kita sudah punya modal jaringan. Itu insya Allah karena nambah. Yang pertama terus Muhammadiyah memang tidak terikat dengan partai politik manapun, tetapi Muhammadiyah membebaskan warganya untuk berpolitik. Dan itu jika ada warga Muhammadiyah yang berpolitik harus kita rebut. Itu fitoh kita, fitoh yang mendesak, yang buatan yang terjadi seperti ini. Akhirnya harus mengusut. Sehubungan dengan itu bagaimana kalau Muhammadiyah itu saya tidak berpolitik
tidak cuma membebaskan, tetapi memilih warganya siapa yang patut dan sekiranya mampu untuk dijauhkan. Jadi sebenarnya cuma membiarkan. Nah, pun betul jadi Pak. Gagal terus bola bali nopo? Pak Dahlan betul jadi, Pak Mamuji betul jadi, Pak Amin Rais betul jadi. Terus ini Pak Rozak Wakil Bupati betul jadi. Ini betul secara betul langsung meskipun orang kabeh kok kayaknya Pak Prabowo ya kan jadi kita Kalau di Prabowo masalah. Itu sudah Pak, sebenarnya meskipun tidak secara vulgar secara langsung, tapi siratan-siratan, tersirat-tersirat itu sudah. Ini kalah, memang dari segi jumlah di mana ya? Ya memang dari segi kuantitas jumlah malah dia itu kurang bukan begitu banyak Pak. Jadi untuk menjagokan calon sendiri tanpa koalisi itu memang berat. Oke. Koalisi pun ternyata orang Islam juga sosok buatan kena dijaga. Wong Islam kan wong milih wong Islam sesama berbangsa Islam angel ya. Angel. Bukan apa yang boleh ngerti. Berarti ya memang harus kita ambil Indonesia ini kalau yang ini juga kita mulai. Tapi paling tidak kita punya kesadaran. Kita punya kesadaran dan terus kita bangun kesadaran itu. Dan makanya dia kan mengusul ke dia yang ukuran tidak sasi saya rupiah di bunga boleh sebenarnya Bupati Boyolali. Nah yang mau dilakukan Pak Seno ya. Dan yang ketiga yaitu adalah ekonomi society atau masyarakat ekonomi. Tahun kemarin diperkirakan Lebaran tahun kemarin diperkirakan jumlah uang yang ditarik dari bank dan beredar untuk keperluan Lebaran H-3 dan H+4 jadi seminggu Lebaran itu sekitar 19 triliun tahun Lebaran kemarin. Tahun ini kalau dari yang ngerti itu jadi seminggu 3 hari menjelang Lebaran dan 4 hari setelah Lebaran diperkirakan uang yang beredar yang ditarik bank dan lain sebagainya dienggo senang-senang selama badok itu sebesar 19 triliun. Jenengan iso bayangke mboten kira-kira duit 19 triliun itu sing ngetokke sapa, sing menikmati sapa? Iso bayangke mboten Pak? Duit 19 triliun dienggo bank, jadi sing ngetokke sinten? Wong Islam kok. Sing duwe gawe wong Islam, sing duwe bakdo wong Islam, sing ngetokke duit wong Islam. 19 triliun itu hampir bisa dikatakan murni uangnya orang Islam semua. Orang Islam semua. Nek sing menikmati sinten? Matahari. Oke loh, Grand Mall, rumah makan, toko-toko, gedung bioskop, pemilik transportasi, pemilik dan lain sebagainya. Bisa dikatakan hampir 80% adalah orang-orang non-Islam. 19 triliun Pak, mboten sithik. Yang pergi paling sing menikmati nggih tokone Pak Kano, yang mboten itu nggih bakso Londanan itu. Seberapa nggak ada apa-apanya. Sementara mereka yang belanja ke matahari sehari miliaran itu Pak. Luar biasa. Nah ini lagi ya itu Mas. Lo bingung lah piye ya. Ya rapi iki. Iya kayak manusia. Lah memang ngeten Pak ya. Allah itu memang sudah menggariskan derajat manusia memang berbeda-beda. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Lihatlah kita ba'dahum sukhriyah. Dan Allah mengangkat beberapa kaum itu derajatnya lebih tinggi dibanding dengan kaum yang lain. Untuk apa? Untuk agar bisa saling menggunakan. Oke, mudah Pak ya. Dan terus Allah itu mengangkat derajat beberapa kaum itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kaum siji dengan yang lain itu sosok luwih dhuwur, luwih cendek. Fungsinya untuk apa? Supaya bisa saling mempergunakan. Enten bos, kenapa enten kepala, enten anak buah. Yang kabeh dari kepala, mungkin anak buah sinten. Gitu. Enten juragan, enten karyawan. Misalnya ini sing gede toko Pak Budi bose, juragane iki karyawan. Yang kabeh dadi bos, Pak Budi mungkin dadi karyawan, orang siji ngedol wong 200 betul mungkin. Enten kepala Pak Parjo di sini juga ada staf TU, guru dan lain sebagainya. Jadi memang secara derajat kasat mata itu dibenten-bentenke agar bisa saling menggunakan. Ning, nah enten ini ampun pasrah wong Islam ampun pasrah. Gusti Allah beda-beda wis ngene lah, tangi sing penting sama madang.
anak jalur jajan son jajan, jangan seperti itu. Sebab ada dalil. Walikullin darajatin mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing derajat manusia itu akan diperoleh sesuai dengan amalnya, sesuai dengan usahanya. Nah, dibeda-bedakan ini Allah itu beda-bedakan bukan asal-asalan. Jadi kan jenengan Bapak Ibu guru mungkin kurikulum 12, kurikulum 13. Ya biji kok komponennya kata. Kita kejujuran piye, tingkah laku piye, kerapian piye, diakumulasi dari biji A, B atau C, kan tahu? Allah juga seperti itu. Nonton amale. Oh Mas Tami kae menurut saya kerjane sregep. Nang masyarakat yo sregep. Jagong sregep, nyumbang sregep. Nang masyarakat yo insyaallah nanti mempunyai derajat kedudukan yang terpandang. Yusuf, walah lah jagong ora tau, layar ora tau. Ya pemenang kerja bakti Gorindo wae nek sego mel metu. Mungkin betul diajeni teng masyarakat seperti itu. Saya mana? Seperti itu. Nah itu yang dinilai oleh Allah. Derajat manusia itu kan dinilai walikul amal derajat mimma amal dari amal-amal kita, dari kerja kita, dari usaha kita. Nah itu tugas umat Islam sekarang apa? Kira-kira soal tingkat derajat. Yang pertama, nah ini jangan merapas dulu. Jadi kelompoknya udah dikatakan jenengan. Ya fa'ilah ladina amal minkum waladina utul ilma darajat. Yang pertama harus mempersiapkan diri generasi kita beriman dan berilmu. Yes, itu yang pertama. Amal kita sama anak cucu kita. Yang ada pun betulan apa tidak? Jadi kita ya Pak. Kita semua masih muda-muda. Umur itu kan tufuliah 0 sampai 17 tahun itu usia anak-anak. Kemudian terus syabab 17 sampai 40 itu usia remaja. Terus yang sama kan? Terus 40 sampai 60 itu usia dewasa. Niku jenenge 60 ke atas lansia, ulah jenenge. Yang Islam umur sampai kan itu. Nah, ini kita cerita sithik. Sing paling medeni usia 40 tahun atau usia syaikhwah. Niku sing merumuskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Usia 40 tahun itu usia yang paling rawan. Nah, ini sing menjelang 40 kalau 40 tahun ke atas hati-hati. Ini intermezzo mawon. Oke. Elizabeth Beherlong itu nulis buku jenis Developmental Psychology. Buat dibayar pinter-pinter. Niku dia mengatakan bahwa usia manusia dimulai 40 tahun sampai 60 tahun itu adalah masa-masa rawan. Dengan bahasa Inggris disebut middle life crisis atau masa krisis paruh baya. Niku yang wonge memang tenanan apik itu akan tercapai sebuah kesuksesan yang luar biasa. Ya, dari sini karena kematangan jiwanya sudah dimulai. Dia dari segi karir nanti akan mantap, dari segi ekonomi mantap, dari segi keluarga mantap, ya. Dan terus dari segi religiusitas agama mantap. Salah satu pertanyaannya adalah Rasulullah ketika umur 40 tahun dia akan sebagai nabi. Presiden Soeharto menjadi presiden ketika usia 45 tahun. Pak Karno menjadi presiden ketika usia 44 tahun dan lain sebagainya. Bill Clinton pinten Pak? 46 tahun. Jadi rentang usia 40 sampai 60 itu yang ngomongnya memang teman lurus itu insya Allah akan tercapai prestasi yang luar biasa. Ning yen ngomongnya meleto, nah niki sorotane Elizabeth Beherlong. Karena meleto napa? Karena memang usia 40 itu sudah mulai terjangkit yang pertama penyakit fisik. Sudah mulai kena kolesterol. Sudah mulai kena darah tinggi. Sudah mulai kena asam urat. Sudah mulai kena gula. Sudah mulai kena jantung, liver dan sebagainya. Saat ini pulau itu di Porco umur 30 bulan itu udah stroke. Penjaga pulau itu umur 30 bulan kena stroke. Jadi menang. Itu yang pertama. Jadi dari segi penyakit kalau dia tidak survive, dia tidak usahanya hebat, dia akan mudah terkena penyakit. Yang kedua, mulai timbul memori-memori masa lalu, mengenang masa-masa muda dia. Itu sudah mulai timbul kebosanan. Wah, pengen ketemu kanca biyen kok saat ini ada Facebook, ada Twitter, ada handphone, SMS-an, koreone dan lain sebagainya. Wah, sini pinginnya gue mengenang masa lalu terus. Nah, setelah itu mulai timbul rasa kebosanan. Bosan terhadap status sosialnya, kok ini leren keundaan. Bosan terhadap status ekonominya, kok kendaraanku ora ganti-ganti, mobilku Mercy ora ganti-ganti.
Nah, sing paling berbahaya ketika sudah bosan terhadap pasangannya. Ini sing paling utama. Ya, bosan terhadap status sosial dan pasangan. Bosan terhadap status sosial, maka dia melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya itu dengan cara-cara sing boten kurang apik. Misalnya dalam hal ekonomi ya korupsi, golek sing ora-ora. Dalam hal kedudukan ya cara mencapai kedudukan sing ora-ora. Nah, yang bosan dalam pasangannya itu sing ruwet. Akhirnya punya. Nah, dengan yang bersani artis-artis itu kan rata-rata banyak kan di usia polis perkawinannya hancur kan gara-gara itu Ahmad Dhani dan sebagainya menjelang 40 tahun. Oke, nah itu harus kita perhatikan sama 40 itu. Bapak-bapak ini rada nganyel kayak Mas ini. Bapak-bapak itu kan nunggu memang ya. Nyon sewu ya, muga-muga mboten. Yen nunggu itu kan weruh anake wong, itu kayak anake sing ning omah. Ini yang weruh bojone wong, mboten kayak bojone ning omah. Padha sing ngomong. Lah kok iso ngono ya? Kita tahu iki. Memang malah siapa tuh Pak Pertama. Oke. Jadi masuk mulai topik. Oke, yang terakhir ekonomi Pak. Ekonomi harus kita persiapkan anak-anak kita secara ilmu dan secara imannya. Itu tugas orang tua semua. Bapak ibu guru itu sekolah cuma berapa jam tuh Pak? Betul jamu loh. Berapa jam Bapak Ibu? Jadi yang saya di sekolah kan sekolah Islam misalnya sekolah patok bangkrol pasar bongkoan mesti anakku ambil jangan. Itu hanya berapa jam dan gurunya pun kadang-kadang berganti-ganti. Yang paling dominan adalah faktor di rumah. Lukman Hakim kan menasihati anaknya itu kan orang kok kowe dadi wong top dadi apa dan lain sebagainya. Lha apa? Aja musrik. Nah, ngoten kan nasihat Lukman Hakim. Dadi wong mboten aja musrik ngoten tok. Itu harus kita ambil hikmahnya. Nasihati anak itu kowe nduk kowe sekolah bengi ya, sekolah bengi. Salat bengi. Yang sakit ampun kalimat gen dadi cah pinter. Kowe salat bengi gen iso cedhak nang Allah. Kowe salat duha gen disayang Allah. Ampun nyuwun sewu kowe salat duha gen rezekimu gampang. Kowe salat bengi gen sekolahmu pinter ampun. Orientasinya beda. Orientasinya beda itu secara tidak langsung ngepon katut, tapi orientasikan kedekatan dengan Allah. Nduk, Mas ayo sholat bareng Bapak Ibu. Gen Allah sayang karo kowe. Nduk, Mas ayo sholat duha. Gen Allah cinta karo kowe. Mungkin secara tidak langsung itu akan pintar sergap dan sebagainya itu akan ikut bareng-bareng. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ilmu dan iman. Oh, jangan pun bisa menenangkan sendiri. Yang kedua apa? Aduh lali. Wa minal laili fatahajat bina filakalah asa ayat asaka rabbuka maqama mahmuda. Salat malam Bapak Ibu. Dengan salat malam mudah-mudahan Allah akan menempatkan kamu pada tempat yang lebih tinggi. Tapi insya Allah panjenengan semua saya lihat dari raut mukanya ahli salat malam semua. Insya Allah. Garwane Mas Joko ini pun kulo yang begini nggak bikin apa ruku karo sajadah itu. Wah enggak, apa asmane Mbak? Mbak murah gua kalau kayak salat kuwi krungu kaya juga. Kuwi salat apa ngopo kuwi? Bukan itu kuwi. Bukan itu lagi wudu juga krungu. Oh butuh pakai anak wudu harus sih kayak. Dengan sholat malam akan menempatkan seorang pada derajat yang lebih tinggi. Caranya gak gampil, saling SMS-an Bapak Ibu. Saling SMS-an di antara guru-guru sak sekolahan, MI pundi, sing pun kulino sholat bengi, misalnya Mas Tami pun kulino sholat bengi, SMS-i konco-koncone. Ini konco-konco. Wah, ganggu ya. Malah diseneni ganggu ya. Saya benar-benar langsung. Lah BBM ora itu salah satu cara kayak bisa tani gampang. Mungkin pun itu penak. Kayak pun itu sih buka diri. Jam 3 setengah 3 itu nggak ada buka diri. Sholat ini yang buatan uang pengen setunggal seminggu, jadi pengen telu. Aku jaga. Ini sudah bukan seminggu buat uang pengen telu. Misalnya masa. Ya gitu Bapak Ibu kan. Yang jelas itu monggo itu
begitu kita telaah ternyata khitoh itu adalah garis perjuangan secara garis besar, dan bangsa ini tidak henti-hentinya membutuhkan khitoh kita, membutuhkan perjuangan kita. Ya, karena berjuang itu tidak akan pernah berakhir, baik itu secara umat Islam secara umum, Muhammadiyah khusus, maupun berbangsa dan bernegara secara umumnya. Yang jelas monggo kita tetap berusaha, berdoa, mempersiapkan diri kita, generasi kita, baik itu anak-anak kita maupun anak-anak didik kita, supaya bisa mewarnai bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nasrun minallahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.